Halo teman-teman semuanya. Kita mau ngapain sih sebenarnya ini? Iya, kita mau ngapain ya? Nah, jadi pada kali ini sesuai dengan judul yang telah ditampilkan sebelumnya, kita akan membahas mengenai belajar tentang pendidikan yang merdeka. Pendidikan yang merdeka dari siapa? Siapa sih? Dari Nadiem Makarim. Oh, pendidikan merdeka dari Makarim. Bentar. Daripada kita lama-lama, ini kita langsung penjelasan aja. Boleh. Oke. Let's go. Oke teman-teman semuanya, siapa sih Nadiem Makarim itu? Mungkin nama ini tidak asing bagi kalian, Nadiem Makarim. Ya, Nadiem Makarim sendiri memiliki nama lengkap sendiri loh teman-teman. Mungkin yang kalian tahu Nadiem Makarim itu kan nama lengkapnya Nadiem Makarim, betul. Nah, tapi sebenarnya Nadiem Makarim ini masih ada nama lagi, yaitu Nadiem Anwar Makarim. Gitu. Walaupun Nadiem sendiri merupakan warga negara Indonesia, Nadiem itu lahir di Singapura teman-teman, bukan Indonesia. Nah, lahir di Singapura pada tanggal 4 Juli tahun 1984. Lalu Nadiem Makarim sudah memiliki keluarganya sendiri teman-teman. Nah, keluarga dari Nadiem Makarim itu mempunyai 3 orang anak. Ya tentu Nadiem sendiri pasti sudah punya istri ya teman-teman. Istrinya bernama Franka Franklin. Dianugerahi 3 anak tuh. Dan anaknya semua itu adalah putri teman-teman. Lalu tentu Nadiem Makarim memiliki sosok ayah. Ayah dari Nadiem Makarim sendiri namanya adalah Nono Anwar Makarim. Beliau bekerja sebagai aktivis dan juga pengacara. Selanjutnya adalah ibu dari Nadiem Makarim. Ibu dari Nadiem Makarim sendiri bernama Atika Al-Gadri. Nah, pekerjaan dari ibu Nadiem Makarim ini merupakan penulis teman-teman. Oke, selanjutnya ada profesi dari Nadiem Makarim. Nadiem Makarim memiliki profesi sebagai pengusaha Gojek yang berkebangsaan di Indonesia saat ini. Lalu, dia juga menjabat sebagai Menteri Menristek, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia di era kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Lalu, Nadiem Makarim sendiri memiliki karya teman-teman. Karya dari Nadiem Makarim sendiri ialah mendirikan sebuah perusahaan Gojek teman-teman pada tahun 2010. Sebuah perusahaan transportasi penyedia jasa berbisnis yang datang dan beroperasi di Indonesia teman-teman. Dan gak cuma Indonesia, di Asia Tenggara sudah dioperasikan juga seperti di Singapura, Vietnam, dan juga Thailand teman-teman. Nadiem sendiri sudah memiliki lebih dari 50 kota yang ditransportasikan dan juga sudah memiliki dari 300.000 lebih driver Gojek. Lalu berikut ini adalah penghargaan dari Nadiem Makarim sendiri teman-teman. Lalu menurut saya sendiri penghargaan dari Nadiem Makarim yang paling berkesan ialah penghargaan dari The Straits Times ASEAN of the Year. Nah, penghargaan ini diterima oleh Nadiem Makarim pada tahun 2016 teman-teman. Penghargaan ini diberikan oleh orang Indonesia gitu kan. Pertama kali orang Indonesia itu Nadiem Makarim yang berperan sebagai teman-teman ya, lupa saya, sebagai meningkatkan kesejahteraan dari ekonomi negaranya sendiri. Jadi Nadiem sendiri memberikan kontribusi yang besar pada saat itu. Jadi dia mendapatkan sebuah penghargaan seperti itu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep pendidikan. Konsep pendidikan adalah cara berpikir yang positif, berperasaan luhur, indah, serta berkemauan mulia untuk kemajuan jiwa raga sesuai bakat dan minat, bukan hanya demi mendapatkan ijazah atau gelar di masa depan untuk melangsungkan hidup. Nah, selanjutnya adalah pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah pembelajaran yang mengedepankan prinsip kebebasan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih kreatif serta inovatif dalam proses pembelajaran. Nah, peserta didik haruslah merdeka dalam belajar. Peserta didik memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi dalam hal mengembangkan potensi. Yang dimaksud memiliki kebebasan adalah peserta didik tidak terkekang oleh aturan dalam proses pembelajaran. Pada kali ini merupakan program Merdeka Belajar. Nah, Kampus Mengajar merupakan program untuk belajar dan mengembangkan diri di luar kelas perkuliahan yang memberikan kesempatan mengajar di daerah 3T.
Kampus Mengajar ini merupakan salah satu program dari Merdeka Belajar. Nah, 3T sendiri memiliki kepanjangan tertinggal, terdepan, dan terluar. 3T merupakan salah satu bentuk implementasi dari Kampus Mengajar, yang dimana wilayah 3T ini merupakan daerah-daerah yang kurang berkembang dibanding daerah lainnya. Dan minimnya akses transportasi seperti jalanan yang rusak, jalanan yang becek, tanah merah, lalu jembatan yang sudah roboh, dan transportasi yang tidak ada. Jadi memungkinkan untuk peserta didik dan guru yang mengajar di sana hanya berjalan kaki saja. Nah, jadi selanjutnya kita akan masuk ke ciri-ciri pendidikan yang merdeka. Poin yang pertama itu berpusat kepada peserta didik. Jadi, pembelajaran dirancang sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan individu peserta didik. Nah, yang kedua itu peserta didik didorong untuk aktif dan kreatif dan mandiri dalam proses belajar. Yang kedua itu berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter. Jadi, pada yang kedua itu kurikulum tidak hanya berfokus kepada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan dan karakter yang dibutuhkan di abad 21. Nah, contohnya itu seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, terus komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan. Nah, yang berikutnya itu ada fleksibel dan adaptif. Jadi, pada fleksibel dan adaptif itu, sekolah diberi keleluasan untuk menyusun kurikulum dan merancang pembelajaran sesuai dengan konteks dan kebutuhan pada daerah. Oke, yang keempat itu ada memanfaatkan teknologi. Jadi teman-teman biasanya kalau belajar suka pakai platform seperti Google Form atau Quizzes dan lain-lainnya. Nah, ini tuh supaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang seperti platform yang saya berikan tadi itu. Terus ada aplikasi edukasi juga dan media interaktif. Nah, yang kedua itu ada memberikan akses belajar yang lebih luas dan merata kepada seluruh peserta didik. Nah, yang kelima itu menghargai keberagaman. Jadi teman-teman dalam menghargai keberagaman itu seperti toleransi dan tidak membeda-bedakan. Nah, pada poin ini itu kita belajar menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, dan sosial di Indonesia. Terus juga mengakomodasi kebutuhan belajar dari seluruh peserta didik, termasuk mereka yang berasal dari kelompok minoritas. Nah, jadi poin yang keenam itu berkelanjutan. Jadi pada proses berkelanjutan itu yang berlanjut dan terus berkembang. Nah, terus juga ada melakukan evaluasi dan refleksi untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan belajar cepat tercapai. Yang berikutnya itu kita masuk kepada contoh pendidikan yang merdeka. Oke, yang pertama itu kurikulum fleksibel. Jadi pada kurikulum fleksibel itu memberikan sistem pendidikan yang merdeka, memungkinkan siswa untuk memilih mata pelajaran dan jalur pendidikan yang sesuai dengan minat bakat mereka. Nah, yang berikutnya itu kedua. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Nah, teman-teman pasti sudah pernah kan mempelajari yang berbasis proyek. Nah, yang pertama, jadi berbasis proyek itu seperti metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar melalui proyek-proyek yang relevan dan bermakna. Nah, yang ketiga itu lingkungan belajar yang inklusif. Jadi pembelajaran yang inklusif itu seperti apa sih? Pendidikan yang merdeka menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa individu dihargai dan didukung dalam mengembangkan potensinya. Ini mencakup pengakuan terhadap perkembangan siswa dan penghapusan penghambatan untuk belajar. Oke, yang berikutnya itu yang keempat itu ada pembelajaran seumur hidup. Jadi pada pembelajaran seumur hidup itu sistem pendidikan yang merdeka mengakui pentingnya pembelajaran seumur hidup dan menyediakan kesempatan untuk mengembangkan profesional dan pribadi yang berkelanjutan dan bagi individu di setiap tahap kehidupannya. Nah, teman-teman tadi kan sudah melihat contoh-contoh pendidikan yang merdeka. Nah, sekarang kita masuk kepada pendidikan yang tidak merdeka. Jadi,
Yang pertama itu ada berpusat pada guru. Jadi peserta didik memiliki ruang untuk berekspresi, berkreasi, dan mengembangkan ide-ide yang mereka kembangkan sendirinya. Nah, yang kedua itu ada berfokus pada pengetahuan dan hafalan. Nah, jadi pada penghafalan ini, keterampilan dan karakter yang dibutuhkan di abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, dan komunikasi dapat mendapatkan perhatian yang sangat cukup. Oke, yang ketiga itu ada kaku dan tidak fleksibel. Jadi, sekolah tidak memiliki keleluasan untuk menyusun kurikulum dan merancang pembelajaran sesuai dengan konteks dan kebutuhan daerahnya. Nah, yang kedua itu guru tidak memberikan keleluasan untuk memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, kita masuk ke poin yang keempat. Jadi, ini tuh kekurangan memanfaatkan teknologi. Jadi, pada kekurangan teknologi itu seperti teknologi tidak dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Nah, peserta didik juga tidak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang keenam itu tidak menghargai keberagaman. Tidak menghargai keberagaman itu mereka seperti membeda-bedakan ras, suku, budaya, dan agama. Dan yang terakhir itu ada tidak berkelanjutan. Nah, pada penjelasan-penjelasan tadi itu terdapat daftar pustaka. Ini dia daftar pustakanya. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai belajar tentang pendidikan merdeka dari Nadiem Makarim. Teman-teman paham nggak? Paham. Nah, teman-teman di rumah juga pastinya paham dong. Harus paham sih ya. Harus paham. Kalau nggak paham ada kok tadi videonya. Diputar ulang aja. Dibaca lagi. Tapi ngomong-ngomong, kayak ada yang kurang nggak sih? Iya, ada yang kurang ya? Apa ya? Nama nggak sih? Oh iya, nama. Kita belum kenalan. Iya. Kita nggak kenalan, pasti mereka nggak tahu nama kita. Iya, betul ya. Kita lupa memperkenalkan diri teman-teman. Oke, mulai dari saya dulu ya. Nama saya adalah Ransi Susagaya Prakoso. Biasanya saya dipanggil Yoga, teman-teman. Dan teman saya. Dan halo, perkenalkan nama aku Maria Angelisa Elizarani, biasa dipanggil Lisa. Halo teman-teman, kenalin aku Nur Rahmawati, biasa dipanggil Nurul. Oke, udah lengkap nih kayaknya ya. Udah lengkap ya. Udah. Sebelum menutup video kita kali ini, aku punya pantun loh teman-teman. Apa sih? Oke, mau dengerin? Mau Sikat Sikat yok. Oke, jangan lupa bilang cakep ya. Siap. Teman-teman juga harus bilang cakep ya. Bebas berinovasi, membuka pikiran. Cakep. Kreativitas mekar, potensi berkembang. Cakep. Nadiem Makarim memimpin perubahan. Pendidikan merdeka, negeri maju gemilang. Cakep. Oke, sekian dari kami teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.